Anak muda. Iya, bicara soal anak muda yang biasanya kita dengar di kota-kota, bahkan bukan hanya di kota-kota besar ya, dimanapun biasanya banyak yang berkaitan dengan hal-hal yang negatif. Tetapi ternyata tidak semua anak muda berbau ke arah yang negatif. Ternyata anak muda yang cinta Tuhan, anak muda yang luar biasa juga masih banyak. Dan saat ini saya ditemani oleh seorang mentor dari anak muda nih yang sangat luar biasa. Beliau juga seorang doktor teologi, seorang dosen, seorang aktivis oikumenis gereja, dan juga penulis buku ya tentang, nah bukunya ada di samping saya ya, tentang membentuk pemimpin berpengaruh. Nah, kalau sahabat podcast Curhat Bersama New Life ingin membeli bukunya, boleh menghubungi narasumbernya langsung. Nanti kita akan berkenalan dengan narasumbernya, atau boleh hubungi nomor di bawah ini ya. Dan kita langsung sapa saja narasumber kita pada malam hari ini. Iya, selamat malam Bapak Dr. Yudi Sanjaya, Master Teologi ya. Ya, oke. Selamat malam iya. Ya, panggil saja bro ya, jangan bro. Pak ya, iya. Karena masih muda gini begini masih ya. Muda, iya. Bro Yudi cukup ya. Iya, luar biasa Bro Yudi. Iya. Iya. Wah, senang sekali Pak Yudi, Bro Yudi pada malam hari ini bisa bertemu dengan Bapak, karena saya dengar dan saya lihat Bapak ini banyak melayani anak-anak muda ya, terutama di Kota Batam ini ya Pak ya. Mungkin Bapak boleh menjelaskan, kita katanya tak kenal maka tak sayang. Nah, biar sahabat podcast Curhat Bersama New Life yang menyaksikan juga boleh mengenal Pak Yudi secara langsung. Apa aja sih pelayanan yang Bapak lakukan terhadap anak-anak muda ini? Oke, sahabat podcast Curhat semua, saya yang katanya Sis Anne adalah mentor ya. Sebenarnya yang saya kerjakan tidak banyak ya, tapi ini adalah hati dari saya untuk bagaimana melihat anak-anak muda itu bertumbuh, berkembang kepada track yang benar ya. Jadi kalau bicara siapa saya saat ini lebih banyak memang bergerak di pelayanan anak muda di sana. Ya, ada komunitas-komunitas anak muda yang saat ini masih dalam pembinaan saya. Dalam pembinaan. Memang bicara tentang anak muda, hati saya sudah cukup lama ya. Semenjak tahun 2004 itu, semenjak saya menikah, saya sudah terikat dengan anak-anak muda. Kurang lebih udah 11 tahun ya, Pak? Hampir 11 tahun. Dimulai dengan dulu ada namanya sebuah komunitas yang namanya BYC. Batan Youth Community ya, itu mewadahi anak-anak muda dari gereja-gereja yang ada. Itu kami berkumpul bersama, lalu kami membuat segala kegiatan aktivitas bersama, tentu hal-hal yang positif. Nah, sampai sekarang ya puji Tuhan saya masih bisa ada di sana, meskipun secara usia orang bilang relatif ya sudah setengah abad, tapi tetap jiwa muda ada ya. Saya membina anak-anak muda saat ini dalam sebuah komunitas. Ada komunitas yang namanya CTC, Christian Teen Community. Ya, itu adalah ikatan remaja Kristen sekota Batam. Yang dimana yang bersama-sama dengan saya di situ adalah pada umumnya adalah dari sekolah-sekolah SMA dan SMK sekota Batam. Ya, dan juga ada yang namanya CYC, ya, Christian Youth Community, Ikatan Pemuda Kristen. Kalau ini skupnya lebih luas, tidak Batam, tapi Kepri. Satu Kepri. Ya, kalau tadi CTC Batam, kalau CYC adalah Kepri, karena kami sudah mulai menjangkau Tanjung Pinang, Bintan, dan kabupaten kota yang lain yang ada di Pulau Kepri ini. Ya, itulah yang sedang kami kerjakan. Ya, di komunitas ini kami bersepakat bersama-sama, bertumbuh bersama untuk bagaimana mengenal siapa diri kita, dan tidak hanya di situ, tetapi kita juga mengajak pemuda-pemuda yang lain untuk menyalurkan energinya secara tepat di komunitas ini. Ya, kurang lebih itulah kegiatan saya. Ya, selain itu juga ada pembinaan-pembinaan di remaja, di pemuda, baik di sekolah-sekolah, ya, pembinaan budi pekerti, pelatihan-pelatihan kepemimpinan, itu saya kerjakan. Dan memang kebanyakan memang anak-anak muda yang saya menjadi sasaran daripada kegiatan ini.
Oh, gitu Susana. iya, luar biasa sekali sih Pak. Kalau yang melatar belakangi Bapak sampai mau mengambil pelayanan untuk anak muda ini apa sih Pak? Biasanya kan anak muda nih banyak masalah nih, atau nggak usah melayani anak muda, mungkin yang lain aja. Tapi apa yang membuat hati Bapak tergerak untuk anak-anak muda ini? Berangkat dari dua hal. Yang pertama adalah keresahan. Keresahan. Dan yang kedua adalah harapan. Nah, bicara tentang keresahan, kita tahu bahwa anak muda ini adalah ada masa transisi, mulai anak-anak, remaja, dan mulai masuk kepada usia dewasa. Betul. Nah, keresahan terjadi adalah kenapa? Kebanyakan anak-anak di masa ini mereka kehilangan jati diri mereka. Mereka punya energi tapi tidak tahu bagaimana menyalurkan energi mereka. Sehingga apa yang kita tahu? Muncullah kenakalan-kenakalan remaja, kenakalan-kenakalan pemuda. Karena apa? Karena mereka tidak tahu, kurang pembinaan, kurang pengetahuan, kurang saluran-saluran kegiatan-kegiatan yang baik. Makanya keresahan itu yang membuat saya melakukan sesuatu supaya mereka kita wadahi, sehingga kita tidak hanya bisa melarang mereka. Seringkali kan kita sebagai orang dewasa selalu mengatakan jangan itu, jangan ini, jangan no drug, jangan tawuran, jangan itu. Tapi setelah jangan ini apa? Maka saya mencoba menggantikan kata jangan dengan ayo. Ajakan apa? Ajakan membawa mereka pada kegiatan-kegiatan positif. Ya, ayo apa? Ayo sport, ayo ministry, dengan ayo dance, ayo musik. Ya, jadi nggak cuman kita melarang, tapi kita memberikan saluran-salurannya. Itu yang pertama, keresahan. Yang kedua adalah harapan. Saya percaya setiap anak muda itu punya harapan ke depannya, dan kita tahu juga bangsa ini juga menggantungkan masa depannya kepada anak muda. Jadi kalau anak muda ini kita berikan sesuatu pembekalan, maka kita berharap bahwa di tangan mereka lah akan terjadi perubahan-perubahan yang lebih baik tentunya. Makanya saya lebih setuju menyebut mereka adalah sebagai next generation atau generasi selanjutnya. Betul. Ya, kalau banyak orang mengatakan generasi penerus. Nah, tapi saya lebih setuju menggunakan kata generasi selanjutnya. Jadi dia tidak meneruskan, tapi dia melanjutkan, bahkan bisa mengubah hal-hal yang negatif menjadi positif, hal-hal yang tidak baik menjadi baik. Nah, jadi tidak meneruskan hal-hal saja, hal-hal yang sudah dilakukan oleh penerus sebelumnya, tapi mereka diberi juga kesempatan untuk melakukan terobosan-terobosan sesuatu yang lebih baik. Makanya next generation, generasi selanjutnya, bukan generasi penerus. Ini versi saya, Susana. Iya. Itu begitu, Susana. Luar biasa. Tapi Pak, dalam 11 tahun pelayanan yang telah Bapak lakukan, ya kurang lebih, ada nggak sih Pak perbedaan anak muda tempo dulu dengan anak muda sekarang nih? Pasti ya, karena setiap zaman itu punya tantangannya tersendiri. Ya, waktu kita bicara flashback mungkin 10-15 tahun yang lalu, kita belum ada yang namanya teknologi yang berkembang begitu pesat. Ya, sehingga tantangannya adalah bukan pada tantangan teknologi, tapi lebih banyak tantangan kepada tantangan apa yang ada di dalam kehidupan mereka masing-masing. Ya, contohnya kalau kita misalnya mau mengumpulkan mereka misalnya atau menghubungi mereka, kita mesti kumpul, visit. Jadi ada sebuah kebiasaan yang mudah untuk ayo kita kumpul, karena memang sudah menjadi kebiasaan kita kumpul, berjumpa. Nah, tapi kalau zaman-zaman sekarang kan sudah ada teknologi namanya ini apa, telepon pintar ini, smartphone, ya kan, sehingga mereka menganggap nggak perlu lagi ketemu, ya kan, nggak perlu lagi jumpa, cukup say hello di grup WhatsApp, lalu di aplikasi-aplikasi lain, dan mereka menganggap itu mereka sudah kumpul. Padahal kalau kita tahu kadang-kadang pertemuan secara fisik pun dibutuhkan. Jadi itu tetap berbeda ya. Setiap zaman punya tantangannya. Ya, kalau sekarang pasti tantangannya menurut saya lebih banyak ke teknologi. Ya, bagaimana kita membawa generasi muda ini aware, mengetahui tentang teknologi, dan juga mereka bisa menggunakan teknologi secara tepat. Bukan anti teknologi, tetapi bagaimana mereka bisa memanfaatkan teknologi secara tepat. Kurang lebih seperti itu sih sana tantangannya. Ya, kalau mau bicara tantangannya banyak juga, tapi overall ada di situ, di sisi itu. Tapi begitu Bapak memiliki
visi atau mungkin kerinduan untuk melayani anak-anak muda, apakah Bapak bergerak seorang diri nih, atau Bapak mungkin mencari teman atau tim untuk melayani bersama? Pasti ya, kita nggak bisa sendirian ya. Saya punya kerinduan bahwa saya bukanlah seorang Superman. Ya, tapi super team gitu ya. Bagaimana kita mengumpulkan orang-orang yang punya visi yang sama, punya kerinduan yang sama untuk bergerak dalam di pemuda ini ya. Memang bisa berganti-ganti, tetapi tetap kita nggak boleh putus asa ya. Mungkin ada waktunya kita mungkin bersama berpartner dengan seseorang, lalu bisa berpartner dengan organisasi ini, tetapi dalam masa-masa itu bisa berubah. Tapi yang jelas kita nggak bisa sendirian, kita butuh orang banyak, butuh orang untuk bagaimana kita saling menopang. Tapi yang paling penting berangkatnya dari kita dulu sendiri ya. Ada atau tidak ada orang untuk berjalan bersama, kita tetap jalan. Ya, supaya kita konsisten di situ. Tapi kalau ada yang satu visi, ada yang satu pemikiran, ayo kita sama-sama. Makanya saya berharap nih melalui curhat, ini kan lagi curhat saya nih. Saya ketemu dengan sahabat curhat yang punya pemahaman yang sama bahwa pingin generasi muda jauh lebih baik ke depan. Ayo sama-sama ya, welcome, kita gabung, kita lakukan sesuatu buat anak muda, khususnya di Kota Batam dan Kepri ini. Jadi kalau misalnya sahabat podcast Curhat Bersama Nyoleh pada malam hari ini ada yang anak muda nih yang pengen dimentori atau pengen kenal Pak Yudi lebih lanjut, boleh gitu Pak jempat. Dengan senang hati ya. Hidup saya terbuka ya, 24 jam. 24 ya, 7 hari seminggu. Paling ada waktu-waktu tentu saja bagian dari istri dan anak saya gitu ya. Iya. Tapi pernah nggak Pak dalam pelayanan itu, Bapak tadi sempat bilang kan, walaupun sendiri atau bersama-sama tetap harus jalan. Pernah nggak merasa dalam pelayanan yang Bapak lakukan bagi anak-anak muda ini, Bapak ngerasa seorang diri, nih tim misalnya nggak sejalan dengan Bapak seperti itu? Selalu ada ya, di setiap dimensi kehidupan kita, pastikan kita ada sisi-sisi merasa sendirian gitu ya. Tentu saya juga pasti mengalaminya ya kan. Tapi bagaimana kita waktu dalam perasaan sendirian itu, kita bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Bisa saja itu berangkatnya dari salah persepsi kita. Kita menganggap bahwa, kok sepertinya saya jalan sendirian. Padahal mungkin teman-teman yang lain waktu ingin bersama-sama dengan kita, tapi mungkin belum terkoneksi secara bagus. Ya, karena koneksinya belum bagus, maka kayaknya kita jalan sendiri-sendiri. Makanya perlu kita punya sikap yang namanya terbuka dengan semuanya. Ya, kalau dibilang apakah pernah, tentu saya pernah mengalaminya. Tapi saya percaya ya bahwa di luar sana pasti banyak juga orang-orang yang punya visi dan keinginan yang sama terhadap generasi muda. Hanya tinggal dipertemukan saja. Ya, dalam dimensi-dimensi, dalam waktu-waktu yang berbeda. Ya, contohnya dulu waktu dalam 10 tahun, 15 tahun yang lalu, mungkin kita bisa berjalan karena mungkin mereka sebagian belum menikah, ya kan, masih bisa bersama-sama, tapi sebagian sudah menikah, lalu mereka sudah punya pekerjaan dan mereka punya kesibukan, akhirnya itu menyita waktu mereka dan akhirnya mereka tidak ada bersama-sama dalam pergerakan pemuda itu. Ya, kita harus merelakan itu. Tapi kita percaya kan ada orang-orang baru yang akan bisa bersama-sama juga melangkah bersama. Jadi kita jangan khawatir merasa kesepian itu selalu ada, tetapi kita percaya bahwa pasti ada penggantinya. Pasti ada orang-orang baru yang akan diberikan kepada kita untuk berjalan bersama. Jadi walaupun udah ada tim yang bersama-sama secara lama, tapi kalau mereka mau lepas, kita merelakan ya, dan percaya bahwa pasti ada penggantinya. Ya, karena ini sifatnya movement. Ya, kalau bicara tentang movement adalah bagaimana kita diikat dengan tidak dalam sebuah legal agreement, ya, tapi kita bicara lebih kepada komitmen. Ya, komitmen bagaimana kita berjalan bersama. Jadi at any time, kalau memang kita sudah ada prioritas-prioritas yang lain, ya silahkan saja, tidak ada masalah. Gitu ya. Tapi saya puji Tuhan sejauh ini saya masih punya beberapa teman yang masih terus sejalan ya selama belasan tahun ini dengan mereka. Tapi dari keluarga Pak Yudi sendiri,
apakah ada misalnya dari anak istri larangan, oh papa jangan terlalu sibuk di luar dong, atau jangan terlalu ngurusin anak-anak muda yang lain, di rumah juga anak-anak kan masih muda gitu. Ada ketersitaan waktu nggak antara pelayanan dan keluarga gitu? Ya, ini sih lebih kepada manajemen waktu sebenarnya ya. Setiap hidup kita kan punya prioritas, ya kan? Saya selalu belajar untuk menempatkan di mana saat keluarga perlu diutamakan, di mana kadang-kadang pelayanan perlu diutamakan, kadang-kadang pekerjaan diutamakan. Nah, di sisi-sisi itulah yang membuat akhirnya tidak satupun merasa kehilangan kita, ya kan? Keluarga tetap mendapatkan perhatian, pelayanan tetap mendapatkan perhatian, pekerjaan tetap mendapatkan perhatian. Hanya mungkin ritmenya saja yang berbeda, ya. Tapi ya sejauh ini dari keluarga, dari istri dengan anak belum ada keluhan. Ya, tidak ada keluhan, bahkan mereka melihat dan mereka menyadari bahwa pergerakan anak muda itu sudah menjadi bagian dari panggilan saya dalam kehidupan saya. Jadi mereka sudah biasa, ya, kalau misalnya saya pergi sendiri lalu kumpul bareng dengan anak-anak muda, nongkrong bareng gitu kan, meskipun nampaknya kok saya yang paling tua, paling dewasa, buat mereka is oke, gak ada masalah. Jadi tidak ada komplain sejauh ini. Ya, puji Tuhan lah di sana. Puji Tuhan ya, mendukung ya, dapat dukungan dari keluarga. Tadi Bapak sempat bilang, walaupun Bapak kelihatannya lebih tua, tapi usianya tua, penampilannya muda Pak, macam ya, 30 pasti, tahun. Ya, kalau dilihat day by day, year by year, saya bukan tambah tua, lebih muda. Itu salah satu resep awet muda. Ya, para sahabat curhat, mau awet muda, caranya adalah sering-sering kumpul sama anak muda. Sering-sering gitu ya. anak muda. Jadi kita nggak stres, nggak tegang terus ya, karena anak muda tuh dinamis sekali ya. Jadi membuat kita akhirnya lebih banyak bergembira, bersukacita, dan membuat akhirnya kita tetap lebih mudah nampaknya. Gitu. Ya, luar biasa sekali. Kalau harapan Pak Yudi sendiri nih, buat anak-anak muda di Kota Batam ini dengan segala lika-likunya di masa pencarian jati dirinya ini, apa sih kerinduan terbesar Pak Yudi buat anak-anak muda ini? Ya, kalau saya melihat anak muda itu punya energi yang begitu besar, ya, mereka punya potensi yang begitu besar. Jadi kalau ditanya apakah harapannya, tentu saya berharap bahwa energi dan potensi yang mereka miliki, setiap anak muda yang Tuhan titipkan potensi dan kemampuan, itu dilakukan secara optimal. Ya, bagaimana cara memaksakan optimal? Tentu dia harus tahu apa yang menjadi kemampuan dan potensinya lebih dahulu. Setelah tahu potensinya, tahu kemampuannya, maka dia melakukan itu dengan maksimal sebaik mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jangan salah jalan. Jangan salah jalan. Ya, kadang-kadang kita punya hal-hal yang baik, kita punya hal-hal yang positif. Tapi kalau kita sudah salah jalan, kita sudah salah pilih teman, kita sudah pilih komunitas, maka itu bisa merusak hal-hal yang positif dan yang baik-baik tadi. Jadi tentu para sahabat muda yang mendengar, tentu ini pesan saya buat kita semua, ayo kita boleh kok pilih teman. Ya, bukan berarti kita menjadi orang yang eksklusif, tapi kita boleh memilih teman untuk bagaimana kita berjalan bersama. Kita menjadi pribadi yang terbuka, tetapi kita juga harus menjaga kita supaya jangan kita jatuh kepada pergaulan yang salah. Ya, menurut saya itu harapan saya kepada anak muda seperti itu. Jangan jatuh kepada jalan yang salah gitu ya, karena pergaulan-pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik gitu. Betul sekali, apalagi zaman sekarang ya, yang saat ini sudah begitu menawarkan begitu rupa, lebih mudah untuk berbuat jahat daripada berbuat baik. Ya, makanya kita harus betul-betul punya komunitas yang baik yang supaya bisa saling mengingatkan. Saat-saat kita merasa punya masalah, kita merasa kesepian, kita butuh teman bicara, cari orang-orang yang tepat untuk kita ajak bicara, ngobrol bareng. Ya, jangan salah pilih orang untuk salah bicara, nanti nasihatnya jadi nasihat yang salah jadinya. Makanya penting adanya komunitas. Kenapa saya membuat komunitas? Tujuannya itu supaya anak-anak muda bisa saling curhat satu dengan yang lainnya, bisa saling support dalam nuansa atmosfer yang positif. Ya, kalau misalnya mereka ada dalam komunitas salah, maka nuansa atmosfernya pasti juga salah, negatif semua. Seperti itu ya, contohlah misalnya kita nggak punya kebiasaan merokok, lalu anak-anak muda ketumpul dengan orang yang perokok, maka itu dengan sendirinya ya, karena setiap hari yang dilihat seperti itu teman-temannya, akhirnya dia ikut-ikutan untuk menjadi perokok. Maka pilihlah
komunitas yang baik. Seperti itu, Pak. Jadi Pak Yudi sebagai bapak ya bagi anak-anak muda tersebut, apakah suka ada pertemuannya Pak atau perkumpulannya, atau hanya kalau misalnya mau curhat apakah melalui media sosial atau bagaimana tuh Pak? Ya, kalau di komunitas yang kami bangun saat ini di CTC dan CYC, kita ada beberapa program kegiatan ya yang memang sifatnya adalah tawaran kepada anak-anak muda, gitu ya. Setiap 1 bulan sekali kita kumpul, ya kumpul, kita bisa saling tukar pikiran, ya tentu di tengah-tengah itu kita bisa saling memberikan masukan dengan yang lainnya. 1 bulan sekali kita kumpul, ya tempatnya kita bisa pilih di mana, gitu ya. Memang sifatnya kadang-kadang lebih informal, ya karena anak muda itu suka yang informal, ya. Kita bisa di lapangan Engku Putri, ya kan. Kita bisa kumpul di mall, ya kan, dan itu. Lalu kami juga punya kegiatan 1 tahun sekali kita ada namanya LTC, Leadership Training Course, ya. Anak-anak itu dikumpulkan, silakan yang berminat untuk kami latih untuk pelatihan kepemimpinan. Ya, bertepatan kompetensi saya di situ, ya. Saya sebagai doktor kepemimpinan. Dan gitu bukunya. ya. Jadi saya bagikan supaya anak-anak itu bisa menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan, ya. Lalu setelah itu kita punya ada namanya konferensi remaja Kristen. Konferensi pemuda Kristen. Jadi 1 tahun kita kumpul lalu merancangkan kegiatan apa selama 1 tahun. Meskipun orientasinya bukan kegiatan, tapi orientasinya bagaimana kita bisa punya warna, punya wadah dan punya kegiatan yang bersama-sama. Nggak banyak yang kita lakukan. Mungkin di Sumpah Pemuda di 28 Oktober, lalu di Desember ada Natalan, ada Paskahan, kita bikin rancangkan kegiatan-kegiatan itu. Nah, ada juga kegiatan unggulan kita ada namanya BOM. Ya, Band of Millennial. Jadi lomba band. Jadi dari sekolah, dari komunitas, dari gereja itu boleh mendaftar, lalu kita sama-sama berkompetisi secara sehat di sana. Itu setahun sekali. Jadi sudah berjalan. Kalau untuk BOM milenial itu sudah sampai 6 kali. Ya, sudah 6 tahun. Setiap tahun kita lakukan. BOM 1, BOM 2, BOM 3. Itu dari tingkat SMP, SMA? Hanya SMA. Hanya SMA. SMA dan mungkin mahasiswa. Ya. Kalau SMP belum. Nama segmen kami ada di remaja. Usia remaja kan itu adalah usia SMA. Ya, usia 15 sampai ke 19 tahun. Gitu. Lalu pemuda di atas 19 tahun setelah kuliah dan bekerja. Luar biasa sekali sih Pak. Tapi biasanya nih Pak, katanya yang saya dengar ya Pak, kalau misalnya anak muda mau takut Tuhan, mau hidup benar ini harus aktif di gereja seperti itu. Nah, Bapak sendiri, bagaimana pandangan Pak Yudi sendiri melihat apa peran gereja seharusnya bagi anak-anak muda gitu ya? Apakah memang harus di gereja atau misalnya bisa di komunitas tanpa perlu terlibat pelayanan di gereja, atau seperti apa sih Pak? Ya, saya yakin kalau kita bicara tentang institusi gereja, gereja adalah sebuah institusi pembinaan yang memang secara terstruktur dan mereka sudah memikirkan program-program yang baik. Demikian juga dalam kategori remaja dan pemuda. Memang dalam pelayanan kami ya di komunitas, kami tetap mendorong mereka untuk kembali ke gereja, tetap menjadi bagian dan pelayanan di gereja masing-masing, karena itu adalah bagian daripada sebuah persekutuan yang memang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka bersama dengan keluarga mereka, bersama dengan umat yang lain di gereja tersebut, mereka bisa saling berinteraksi dan bisa melayani, ya kan. Tapi misalnya kalau ada orang-orang yang memang masih belum masih belum bergereja, masih belum nyaman bergereja, nggak apa-apa juga, welcome juga, ya kan. Tapi pada intinya kami lebih banyak mendorong mereka untuk bisa aktif di gereja. Ya, tapi juga harapan saya terhadap gereja tentunya ya gereja juga memberikan ruang kepada anak-anak muda ini. Kenapa seringkali anak muda tidak ada di gereja? Karena mungkin mereka dianggap sebelah mata. Dianggap masih muda, belum berpengalaman, akhirnya mereka tidak diberi ruang, sehingga akhirnya mereka lebih memilih beraktivitas di luar gereja. Oleh karena itu mungkin pesan saya juga buat para pemimpin-pemimpin gereja, berikanlah ruang
kepada anak-anak muda sehingga mereka bisa berkarya juga bersama-sama di Dalam gereja. Ya. Iya. Dan juga misalnya ada yang belum beraktivitas di gereja, jangan dihakimi dulu, ya kan? Berikan kesempatan kepada mereka untuk mereka berkarya di luar gereja. Suatu saat mereka akan kembali ke gereja. Luar biasa. Jadi anak muda juga harus diberi ruang ya Pak, bukan hanya yang tua-tua saja. Betul sekali. Yang melayani, yang muda juga bisa melayani. Harus ya, karena mereka punya energi, mereka punya kemampuan seperti yang saya katakan tadi. Kalau mereka tidak diberi ruang, maka energi itu akhirnya dipakai untuk yang lain. Kalau gereja tidak menampung energi dinamika mereka, akhirnya mereka akan mengerjakan di luar gereja. Iya, karena anak muda ini generasi selanjutnya. Generasi selanjutnya. Iya, bukan generasi penerus, tapi generasi menurut selanjutnya. menurut saya ya. Luar biasa sekali Pak Yudi, sangat terberkati saya dengan apa yang Bapak sampaikan, nilai-nilai yang dibagikan bagi anak muda ya saat ini. Nah, tapi kalau misalnya Pak Yudi sendiri ya Pak, melihat tantangan-tantangan dalam pelayanan yang Bapak lakukan ini, apa sih Pak buat anak-anak muda? Mereka juga pasti punya kesibukan sekolah, mungkin ada kesibukan ekstrakurikuler lain, ada kesibukan misalnya pelayanan di tempat lain. Ada nggak tantangan yang Pak Yudi lihat bagi anak-anak muda yang Bapak layani? Iya, sebenarnya ruang-ruang ekspresi lah yang sedang mereka cari. Ya, Ruang ekspresi ya, maksudnya? berekspresi. Ya. Jadi memang dalam kemajuan teknologi memaksa mereka untuk akhirnya ada di ruang-ruang tersendiri. Ya, karena mereka asik dengan gadgetnya, mereka asik dengan teknologi mereka, entah itu laptop dan seterusnya, main sebagai gamer, lalu mereka asik dengan ruang-ruang tersendiri. Karena maka kita perlu menciptakan ruang-ruang ekspresi buat mereka. Kita paksa mereka untuk keluar dari ruang-ruang itu. Bukan berarti mengatakan bahwa ruang tersebut itu tidak baik. Tapi pada prinsipnya sebenarnya bahwa kita adalah manusia sosial. Ya, pemuda juga perlu bersosialisasi, berjumpa dan bergaul dan berteman dengan orang-orang di luar ruang-ruang itu. Jadi kalau dibilang tantangannya adalah bagaimana mengajak mereka, memberikan peluang kepada mereka, memberikan daya tarik buat mereka supaya mereka ayo jangan asik dengan handphone mereka, dengan gadget mereka, karena sekarang memang itu tantangan terbesar menurut saya anak muda sekarang, karena begitu banyak aplikasi dengan platform-platform media sosial yang begitu menggiurkan ya, mulai dari Instagram, Facebook, TikTok dan banyak lagi aplikasi-aplikasi, belum lagi game online, itu yang membuat akhirnya mereka terbius atau terjebak kepada ruang lingkup yang hanya ruang tersendiri tadi itu. Nah, saya punya tantangan ya, kita sebagai melayani anak muda, kita punya tantangan untuk menarik mereka keluar. Ya, memang ini berbeda zaman ya. Kalau dulu anak-anak kita kebanyakan main disuruh pulang, ya kan? Kau jangan lama-lama main, ya kan? Kau pulang kau. Nah, sekarang kebalik, kau jangan di kamar terus, main sana, kan begitu ya, gitu ya. Nah, seperti saya melihat anak-anak saya misalnya, saya akan lebih senang kalau anak-anak saya sekarang pergi berjalan dengan teman-temannya, nge-mall, kemana, jalan-jalan, berekspresi dengan di luar rumah. Mungkin lebih senang saya dibandingkan mereka hanya di kamar saja, ya kan? Nah, itulah tantangan sekarang seperti itu di sana, ya kan? Nah, karena saya juga punya anak remaja saat ini, remaja dan pemuda sudah. Jadi mereka lebih kayak menyendiri ya, lebih menyendiri ya. Bahasa saya ruang-ruang tersendiri buat mereka, ya kan? Nah, dengan asiknya mereka dengan gadget yang mereka miliki dan seterusnya. Karena mereka bisa menjangkau dunia melalui itu, dan akhirnya mereka sepertinya ya sudah cukup, enough, ya kan? Kehidupan mereka seperti itu. Nah, kita bilang itu tidak betul. Yang betul adalah bagaimana mereka juga harus berinteraksi dengan keluar, ya kan? Bagaimana mereka berjumpa dengan teman-temannya, mereka bisa berinteraksi dengan lingkungannya dan seterusnya dan seterusnya. Hanya kalau mereka ada dalam ruang tersendiri, ini dampaknya sih sana. Menurut penelitian itu membuat mereka akhirnya menjadi generasi yang namanya EGP. EGP. Ya, emang gua pikir ya, karena dia hanya berpikir sendiri. Hidupnya seolah-olah dia sendirian saja. Ya memang dia berinteraksi dengan orang, tapi kan dalam dunia maya. Tidak dalam dunia nyata, sehingga dia tidak peduli dengan kehidupan di luar sana. Jangankan bicara kehidupan di luar sana, mungkin ada kondisi di rumahnya saja sudah nggak dipedulikan lagi. Ya kan, dia asik di dalam ruang tersendiri.
Nah, kita harus keluarkan itu karena pada prinsipnya sebenarnya manusia adalah manusia sosial. Karena ada pesan mengatakan tidak baik engkau seorang diri. Itu apa gitu tuh kan? maksudnya? Jadi kamu nggak baik sendirian, harus bersama-sama. Betul. Ya, ini bukan ayat pernikahan saja ya, tapi ini adalah ayat untuk sosialisasi. Seperti itu. Tidak baik kalau seorang diri saja, lebih baik makanya tantangan bergaul. kita sebagai pelayan anak muda bagaimana membuat daya tarik mereka untuk keluar. Ya, kan dengan kegiatan-kegiatan yang kita bisa siapkan. Seperti itu. Tapi sejauh yang Bapak lihat, orang tua mendukung ya Pak? Ya, kalau saya lihat karena ini adalah sebuah kegiatan yang positif ya. Semua orang akan melihat, pasti dilihat dari hasilnya, buahnya. Ya kan? Kalau mereka melihat ternyata anak mereka, meskipun mereka kadang-kadang pulang agak larut malam, ya kan? Tapi kalau mereka lihat ternyata ada perubahan di perilaku mereka, respon mereka, saya yakin orang tua akan senang juga ya. Ada orang-orang yang juga peduli terhadap mereka selain sekolah, gereja dan keluarga. Tapi ada juga orang-orang lain dalam komunitas yang juga peduli terhadap anak-anak mereka. Ya, dalam konferensi remaja kita ya di setiap tahun itu kita punya program. Itu dibagi menjadi 3 sektor tadi. Keluarga, sekolah, dan gereja. Bagaimana mereka punya kontribusi di sana. Nah, jadi kita dorong mereka untuk punya dampak, punya daya yang bisa dilihat. Sehingga buah-buahnya terlihat di sana. Ya, yang tadinya mungkin mereka di rumah tidak pernah bantu-bantu, ya kan? Ya, lalu kita bikin program. Jadi programnya nggak harus kegiatan, programnya itu bisa sebuah janji, resolusi bahwa saya nanti mulai di rumah, mulai bersih-bersih rumah. Itu sudah program. Jadi program kami di konferensi remaja Kristen itu bukan sebuah kegiatan, pasti tidak. Bisa saja mereka dalam bentuk komitmen pribadi, ya kan? Ya, atau mungkin suatu saat kita membersihkan gereja pribadi, ya, di gereja masing-masing. Ya, tinggal mereka nanti laporan ke kami, dibuat ada namanya kelompok kerja itu. Jadi mereka laporan pada kelompok kerja. Saya hari ini sudah bersih-bersih gereja. Oh bagus ya kan, kasih jempol ya kan. Kalau perlu diupload di di media sosial. Oh saya hari ini sudah bantu adik saya. Jadi program seperti itu sehingga membuat akhirnya ada dampak, ada buah, ada hasil dan orang tua melihat itu tentunya. Dan saya yakin kalau hal itu ditunjukkan oleh mereka, mereka pasti dukung lah. Jadi mereka bisa berdampak bagi lingkungan sekitar terlebih dahulu ya. Kadang biasa anak muda harus berpikir untuk yang besar-besar, tetapi ternyata hal-hal yang sederhana mungkinnya bantu orang tua itu juga ternyata berdampak luar biasa. Ya, gitu. kita harus ajak mereka untuk memikirkan yang sederhana-sederhana. Ya, karena kita tahu kadang-kadang anak muda ini kan punya daya imajinasi begitu besar. Ya, kan? Wah, udah bicara dunia dulu, ya kan? Tapi kita juga tarik mereka, ingat ada dunia yang perlu diperhatikan. Apa? Dunia keluarga, dunia sekolah di mana kamu ada. Jangan kamu jadi bikin masalah di sana. Kalau kamu pintar di sana, kamu jadi juara di sana, kamu sudah hebat di situ. Jadi kami lebih begitu, mengencourage-nya. Ya, nggak perlu sampai kita harus pergi ke belahan dunia mana, ya kan, Kalimantan, ya, Papua, enggak begitu. Tapi mulailah dengan duniamu dan kamu berdampak di sana. Wow, luar biasa sekali. Luar biasa. Terima kasih banyak loh Pak Yudi. Mungkin ada nggak sih Pak Yudi quotes buat generasi muda nih, buat sahabat podcast Curhat Bersama New Life yang menyaksikan? Oke, quote ya. Setiap masa ada orangnya. Setiap orang ada masanya. Hai anak muda, saat ini adalah masamu. Oleh karena itu, buatlah yang terbaik dalam hidupmu. Luar biasa sekali, singkat, padat, jelas, dan sangat bermakna. Wah, iya. Terima kasih banyak loh Pak Yudi buat sebenarnya masih pengen banyak bertukar pikiran, pengen banyak dapat ilmu nih dari Bro Yudi. Ya, welcome. Ya, kapan-kapan masih bisa sambung lagi. Masih bisa sambung lagi ya, tapi saya yang berhubung keterbatasan waktu, kita harus berpisah. Terima kasih buat pelayanannya, terima kasih buat nilai-nilai yang sudah dibagikan, dan terima kasih buat sahabat podcast yang sudah menyaksikan siaran ini. Kami percaya siaran pada malam hari ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kita supaya kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Dan jangan lupa untuk terus saksikan siaran podcast Curhat Bersama New Life setiap
hari Kamis jam 7 malam hanya di channel YouTube New Life Batam. New Life